修除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，诚愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人开示，感恩tim Sin Fasyang, 感恩 Maria Sejak yang telah membacakan Gata Pelimpahan Jasa. Sesiung Sejak, sebelum kita ke inti sari Simpasyang, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hati yang tulus. Semoga dunia terbebas dari bencana. Tangan beranjali, doa kita mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所迫世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心，大家心口意念，化解恶念结善。咱咱嘛行会到的所在，只要的路会通是平安的路，咱就去甲看嘛。一个念头就是救人呐、Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat hidup dengan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Doa selesai. Selamat pagi, Sesiung Sejai semuanya, Amitofo. Kan-en telah menyediakan waktu untuk mengikuti Sin Fasyang pada pagi hari ini. Hari ini saya Siti Sejai dari Medan mendapat berkah untuk menjadi moderator. Saya ditemani oleh mitra bajik saya, Koli Sejai. Koli Sejai, selamat pagi. Apakah ada yang mau disampaikan? 早安，上人的开设，早安，Siti Sejek dan seluruh tim Sun Fasyang. Selamat pagi, Sesiung Sejek. Kan-en sudah meluangkan waktu untuk sama-sama menghirup harumnya Dharma di pagi ini bersama saya dan Siti Sejek. Sekarang kita sudah masuk ke bab 23, kalau tidak salah merupakan bab terakhir ya, Sesiung Sejek, yang dibabarkan Master dari total 28 bab Sutra Teratai.
Nah, Sesiung Sece untuk bab 23 ini ada sisa sekitar 19 episode lagi sampai bab 23 ini berakhir. Jadi mari kita betul-betul bersungguh hati menyimak episode-episode terakhir yang disampaikan oleh Master. Nah, judul dari episode 1850 ini cukup menarik. Jasa kebajikan yang tak terbatas dari menyebarluaskan Sutra Teratai. Sesiung Sece, mengapa menyebarluaskan Sutra Teratai ini memiliki jasa kebajikan yang tidak terbatas? Mari kita simak intisarinya. Silakan Siti Sece mulai, Kan En. yang Koli Sece. Simpasiang Sutra Teratai episode 1850. Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 23, Aktivitas Lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Episode 1850, Jasa Kebajikan yang tak terbatas dari menyebarluaskan Sutra Teratai. Catatan tangan. Dengan keyakinan dan ikrar, memasuki pintu penyerapan dan penegakan. Darani muka. Membangkitkan ikrar untuk mempraktikkan segala dharma bajik, serta menyebarluaskan pengetahuan dan pandangan Buddha dalam Sutra Teratai, sehingga mampu menampakkan jasa kebajikan yang tak terbatas, menerapkan fungsi yang berbeda-beda dari kebijaksanaan, berpegang pada kewelas asihan, penuh kesetaraan, dan memperoleh keleluasaan. Next. Intisari Sinpasyang Sutra Teratai episode 1850 poin pertama. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Kita harus memiliki keyakinan dan harus percaya agar arah kita tidak menyimpang. Kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan Buddha adalah benar, bahwa beliau datang ke dunia demi satu tujuan utama, yaitu untuk membabarkan Sutra Teratai dan mengajarkan Dharma Bodhisattva. Karena itu, setelah memiliki keyakinan, kita juga harus membangun ikrar dan keyakinan. Setelah kita percaya, jika hati kita tidak memiliki ikrar, maka kita tidak bisa memasuki pintu Dharma. Pintu yang harus kita masuki adalah pintu penyerapan dan penegakan. Pintu Dharma itu adalah penyerapan segala kebajikan dan penegakan segala Dharma. Inilah yang disebut sebagai pintu Sutra Teratai. Sutra Teratai mengandung segala Dharma dan menegakkan segala tindakan kebajikan. Maka disebut pintu penyerapan dan penegakan. Jika kita tidak memiliki ikrar, maka kita tidak punya kekuatan. Kita harus membina berkah sekaligus kebijaksanaan dengan lebih banyak mendengar Dharma, agar bisa memahami kebenaran. Dengan memahami kebenaran, kita bisa menjaga keharmonisan dengan sesama dan menangani segala hal sesuai prinsip kebenaran. Kita harus mengajak orang-orang untuk mendalami dan mempraktekkan Dharma. Untuk mempertahankan prinsip kebenaran hingga selamanya, setiap orang harus terus mewariskan Dharma. Dengan demikian, jiwa kebijaksanaan baru bisa tumbuh berkembang. Kita harus tekun dan bersemangat melatih diri. Setelah mempraktikkan Dharma, kita baru tahu betapa berharganya Dharma. Kita harus terus-menerus mempraktikkan Dharma dengan tekun dan bersemangat. Baru bisa kembali pada sifat hakiki kita yang murni tanpa noda. Kita harus meneladani hati Buddha. Inilah arah tujuan kita. Hidup manusia penuh dengan penderitaan. Melihat orang lain menderita, kita merasa tidak tega serta turut merasakan kepedihan dan penderitaan mereka. Kita harus membina perasaan senasib dan sepenanggungan. Inilah yang disebut hati Buddha. Hati Buddha penuh cinta kasih dan welas asih agung. Hati Buddha murni dan tidak ternoda. Kita harus melenyapkan keakuan. Tujuan akhir kita adalah untuk mencapai kebuddhaan. Untuk poin kedua, saya serahkan ke Koli Sece waktu dan tempat, saya persilakan. Soal Siti Sece, inti sari kedua.
Host kayaknya masih sebelumnya masih poin kedua ya kan. Selain memiliki ikrar dan keyakinan, kita juga harus memiliki tekad untuk mempraktekkannya, yaitu berikrar dan menegakkannya. Oleh karena itu, kita harus membangkitkan 4 ikrar agung. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka semua. Kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad menguasai semua. Jalan kebudayaan yang tiada tara, aku bertekad mencapainya. Setelah kita memasuki pintu penyerapan dan penegakan, maka kita harus mempraktekkan segala Dharma bajik. Tetapi kita juga harus mengajarkan, menyebarkan, membabarkan. Inilah yang disebut menyebarluaskan pengetahuan dan pandangan Buddha dalam Sutra Teratai. Sutra Teratai memiliki jasa kebajikan yang tak terbatas karena ia menuntun kita di jalan kebenaran baik dalam praktek maupun dalam pembinaan diri. Dan mereka yang membina pada akhirnya akan mencapai buahnya. Sesyum Sece, Master mengatakan selain memiliki keyakinan dan tekad, kita juga harus membangkitkan ikrar. Kita harus berikrar. Mengapa? Seperti yang sering saya dengar dan Sesyum Sece dengar juga, sering dikatakan yu yan ju yu li, karena ada ikrar baru ada kekuatan. Kekuatan untuk terus mempraktekkan segala kebajikan, Sesyum Sece. Seperti yang saya lihat Sesyum Sece yang pulang ke kampung halaman batin untuk bertemu dengan Master, kebanyakan pasti berikrar di hadapan Master. Nah, jalinan jodoh saya dengan Suci dan Master matang juga karena secara tidak sengaja melihat video Sesyum Sece pulang ke kampung halaman batin untuk berikrar. Jadi saya kebetulan menemukan video itu. Nah, kekuatan ikrar yang Sesyum Sece bangkitkan pada waktu itu sampai bisa dikatakan sampai menggetarkan dunia maya ya Sesyum Sece. Ikrar yang Sesyum Sece bangkitkan melampaui ruang dan waktu. Mengapa saya katakan demikian Sesyum Sece? Kekuatan dari ikrar Sesyum Sece melampaui ruang dan waktu. Pertama, karena video itu ketika saya tonton bukan termasuk video baru, tapi video yang sebenarnya sudah ada beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Yang kedua, saya melihat Sesyum Sece membangkitkan ikrar itu juga bukan melihat secara langsung, tapi melalui video yang ditayangkan oleh Dai TV, ya dari dunia maya Sesyum Sece. Nah, tapi kejadian itu ketika Sesyum Sece berlutut dan berikrar di hadapan Master itu masih mampu menggetarkan batin-batin orang-orang yang melihatnya. Nah, itulah yang saya maksud kekuatan dari ikrar Sesyum Sece para komite itu melampaui ruang dan waktu. Sampai video berlutut dan berikrar itu saya putar sampai puluhan kali Sesyum Sece. Dan setiap saya putar, tetap saja air mata saya entah mengapa mengalir gitu. Padahal pada saat itu saya juga bukan relawan suci, saya masih orang awam. Nah, padahal Sesyum Sece yang berikrar juga tidak ada yang menangis. Malahan semua tertawa bersuka cita di hadapan Master. Nah, dari situlah saya membangkitkan tekad bagaimanapun caranya saya harus menjadi relawan suci. Dan pada saat itu juga tidak mudah Sesyum Sece dan tidak cepat ya, karena pada saat itu saya tidak mengenal siapapun di Ceci, dan pas pula pada saat itu adalah masa-masa COVID atau pemulihan COVID ya Sesyum Sece. Jadi mungkin kegiatan Ceci dan kegiatan komunitas juga tidak banyak dan tidak aktif. Jadi untuk masuk ke Ceci pada saat itu karena mungkin tekad saya udah besar, jadi setiap minggu saya yang bolak-balik ke kantor Ceci untuk follow up. Nah, inilah besarnya dan kekuatan dari ikrar yang Sesyum Sece bangkitkan. Nah, mengapa harus butuh kekuatan Sesyum Sece? Karena jalan pelatihan Bodhisattva ini panjang sekali, sangat panjang. Bukan sampai kehidupan ini saja, tapi dari kehidupan ke kehidupan. Jadi Sesyum Sece, kalau kita tidak ada kekuatan, maka kita tidak akan mampu melanjutkan perjalanan Bodhisattva yang panjang ini. Apa ikrarnya Sesyum Sece? Nah, di kendaraan Mahayana gitu kan, di kendaraan besar, itu kita biasanya kenal ada 4 ikrar agung, yaitu Zhongsen Wu Bian Si Yuan Tu. Makhluk hidup yang jumlahnya tak terhingga, aku bertekad menyelamatkan mereka. Fanao Wu Jin Si Yuan Tuan, kerisauan batin yang tiada akhir, aku bertekad menghilangkannya seketika. Famen Wu Liang Si Yuan Xue, pintu Dharma yang tiada terkira, aku bertekad untuk mempelajarinya.
Po tau wu sang se yuan cheng. Jalan kebudaan yang tiada tara, aku bertekad untuk mencapainya. Nah, inilah 4 ikrar agung yang ada di ajaran kendaraan besar yang setelah kita bangkitkan Sesiong Sece harus kita praktekkan dalam tindakan nyata. Jadi bukan hanya kita ucapkan, tapi kita praktekkan. Jika kita mampu mempraktekkan, maka artinya kita mampu menjalankan segala dharma bajik. Kemudian Sesiong Sece, setelah kita mampu menjalankan segala dharma bajik, kita juga harus mampu membantu Buddha untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pandangan Buddha yang tertuang di dalam Sutra Teratai. Nah, Sesiong Sece Master juga tadi ada menjelaskan kalau Sutra Teratai mengandung jumlah jasa kebajikan yang tidak terbatas. Mengapa Sesiong Sece? Di episode-episode sebelumnya sudah berulang kali disampaikan juga Sutra Teratai adalah raja dari semua sutra Sang Buddha. Karena isinya membabarkan bahwa semua makhluk memiliki benih kebudayaan dan semua jalan akhirnya menyatu dalam satu kendaraan Buddha, kendaraan tunggal yang kita kenal juga dengan bahasa Ekayana. Jadi beberapa hari yang lalu Susyung juga ada menjelaskan sekilas tentang 3 kendaraan yang menuju pada satu kendaraan, yaitu Sravaka, Prateka Buddha, Bodhisattva, dan Ekayana. Jadi kalau kita bisa mempelajari, mempraktekkan, dan menyebarluaskan sutra teratai ini, dan hati kita timbul sukacita, sangat bersukacita dalam Dharma, perasaan dan hati nyaman dan leluasa, maka ini sudah menimbulkan jasa kebajikan yang tidak terbatas. Kemudian Master juga ada mengatakan sutra teratai bukan hanya teks untuk dibaca atau dilafalkan saja Sesiong Sece, melainkan harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Sutra adalah jalan. Jalan harus ditapaki atau dijalani. Nah, setiap orang yang sedang menjalaninya berarti sedang menapaki atau menulis sutra hidup dengan tubuh, ucapan, dan pikirannya. Jadi Sesiong Sece, Sutra Teratai memiliki jasa kebajikan yang tidak terbatas karena terus-menerus mengalir ke dalam perbuatan nyata kita. Itu saja sharing saya. Next. Naskah Sutra. Lalu ibarat di antara para raja kecil, raja pemutar roda adalah yang paling utama. Sutra Teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah yang paling mulia. Bab 23 aktivitas lampau, Bodhisattva baik saja raja. Nah, Sesiong Sece, penjelasan sutra ini akan disampaikan oleh Siti Sece di intisari berikutnya. Silakan, Siti Sece. Benernya, oleh Sece, benar ya, kita masuk ke dunia suci, pertama-tama harus percaya. Setelah percaya, baru kita punya keyakinan. Setelah keyakinan, kita harus membangkitkan ikrar. Karena jalan Bodhisattva ini memang bukan gampang, tapi menurut saya worth it untuk kita jalani. Dan kita perlu juga mitra bajik untuk saling menyemangati. Pada saat kita lagi terpuruk, atau lagi saat kita down, kita perlu mitra bajik untuk saling menyemangati. Dan juga ya kita harus mengajak orang-orang ya, relawan-relawan yang belum ikut Sinfasyang atau mendengarkan Dharma untuk sama-sama mendengarkannya ya. Karena kita selalu diingatkan, jangan hanya mencari berkah, kita harus ya seimbang, berkah dan kebijaksanaan itu harus sejalan. Dan kita harus percaya suatu hari kita semua pasti bisa mencapai kebudayaan. Walaupun itu bukan gampang dan harus kita membina diri dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kangennya Koli Setia untuk penjelasannya sangat luar biasa. Poin ketiga, Raja Pemutar Roda adalah datang ke dunia untuk memerintah, sehingga dunia penuh kedamaian. Raja kecil berarti seorang raja yang dianugerahi tanah, yang berarti ia adalah raja dari sebuah kerajaan kecil. Roda emas berarti ia memiliki kemahatauan dan umur panjang. Kebijaksanaan, kecerdasan, dan umur panjangnya berasal dari pencapaian pencerahan Bodhi melalui Dharma. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dharma, melindungi kemakmurannya, dan memimpin rakyatnya, membawa seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Ini adalah komitmennya untuk perdamaian dunia dan penyebaran Dharma di dunia manusia. Ia berusaha menumbuhkan keyakinan yang tulus pada prinsip-prinsip Dharma, yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Inilah tujuannya sebagai raja dari 4 benua. Raja kecil adalah area yang dipimpinnya lebih kecil
Jika wilayah yang dipimpinnya besar, maka disebut raja besar. Saat raja pemutar roda terlahir di dunia, maka saat itu juga dunia damai. Dunia menjadi damai dan tiada konflik. Dunia bisa menjadi harmonis. Raja pemutar roda adalah seorang raja yang adil, yang memerintah sesuai dengan dhamma atau ajaran moral, dan memiliki pusaka roda, Cakrawala, yang menjadi simbol kekuasaannya. Raja pemutar roda bukanlah sekedar raja biasa, tapi simbol pemimpin yang bijaksana dan adil, yang keberadaan dan kemakmurannya terikat pada kepatuhan pada hukum kebenaran atau dhamma. Raja pemutar roda, seorang raja adil yang memerintah sesuai dhamma, hanya mengandalkan dhamma, menghormati, menghargai, dan memuliakan dhamma, menjadikan dhamma sebagai patokan, panji, dan otoritasnya, memberikan perlindungan, naungan, dan penjagaan yang selayaknya kepada para penduduk di wilayahnya. Itu poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Doaan Siti Sece. Inti sari keempat. Metode pengajaran dari 3 kendaraan masing-masing cenderung pada satu tujuan yang memiliki aliran yang berbeda. Ajaran Buddha disesuaikan dengan kapasitas makhluk hidup. Dharma kecil bagi mereka yang memiliki bakat kecil, dharma sedang bagi mereka yang memiliki bakat sedang, dan dharma agung bagi mereka yang memiliki bakat agung. Ajaran-ajaran ini dibentuk menjadi 3 kendaraan yang disesuaikan dengan bakat makhluk hidup. Makanya masing-masing cenderung pada satu tujuan. Sebagian orang menerima ajaran kecil sesuai dengan kapasitas kecilnya. Mereka meyakini mempraktekkan 4 kebenaran mulia. 37 faktor pendukung menuju pencerahan adalah jalan menuju pembebasan sejati. Inilah tujuan orang-orang dengan kemampuan terbatas. Jika seseorang memiliki kapasitas sedang yang tercerahkan melalui kontak dengan lingkungan, kondisi lingkungan, Pratyekya Buddha, mereka menyadari kebenaran tentang ketidakkekalan melalui kondisi-kondisi eksternal. Jika seseorang berada dalam tingkatan bodhisattva, yang ia sadari adalah praktek 6 paramita. Nah, Sesyong Sece, Buddha menggunakan 3 kendaraan pengajaran yang disesuaikan dengan kapasitas setiap orang. Jadi setiap kendaraan ini memiliki pengajaran yang kelihatannya berbeda. Contohnya kendaraan pertama, Sravaka, pengajaran 4 kebenaran mulia, yang tujuannya untuk membebaskan diri dari kelahiran dan kematian dan mencapai tingkat arahat. Kemudian ada lagi kendaraan kedua, Pratyeka Buddha, yaitu pengajaran tentang 12 nidana, yang kemarin sudah disampaikan oleh Suceng Sesyong dan Madhyano Sesyong. Nah, di mana Pratyeka Buddha mencapai pencerahan sendiri itu tanpa guru, hanya dengan mengamati ya mungkin hukum alam atau hukum sebab akibat. Kemudian kendaraan ketiga yaitu bodhisattva. Nah, ini pengajaran tentang penerapan 6 paramita. Jadi tingkat bodhisattva ini pengajarannya bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga menolong orang banyak. Jadi Sesyong Sece, ketiga pengajaran ini memiliki pengajaran yang berbeda, tapi sebenarnya memiliki arah tujuan yang sama. Arahat membina diri tetap diarahkan menuju bodhisattva. Pratyeka Buddha mengamati hukum sebab akibat, sebenarnya arahnya tetap menuju kebuddhaan. Nah, bodhisattva menolong semua orang. Ini adalah jalan langsung berjalan menuju ke kebuddhaan. Jadi Sesyong Sece, pada akhirnya semua jalan dari kendaraan-kendaraan ini pada akhirnya menuju kembali pada satu kendaraan tunggal, yaitu kendaraan Buddha, Ekayana. Jadi apapun kendaraan yang dijalanin, pasti akhirnya menuju ke satu puncak, yaitu puncak pencerahan sempurna. Jadi Sesyong Sece, sekali lagi disampaikan, Sutra Teratai ini berisi intisari dari 3 kendaraan ini. Sutra Teratai ini berisi aspek pokok dari semua ajaran yang dibabarkan oleh Sang Buddha dari tahun ke tahun di masa kehidupannya. Nah, ajaran Sutra Teratai ini adalah ajaran yang menekankan pada praktek langsung sentilising untuk bodhisattva. Makanya tadi dikatakan ajaran bodhisattva adalah ajaran yang berjalan langsung menuju kebuddhaan. Next, host. Naskah sutra.
Lalu ibarat Sakra Devanam Indra adalah raja pada alam surga dari 33 dewa. Sutra Trata ini juga demikian adalah raja dari semua sutra. Bab 23 aktivitas lampau bodhisattva baik saja raja. Sesiong Sece, untuk penjelasan naskah sutra ini akan disampaikan Siti Sece di intisari berikutnya. Silakan Sece. Dan Koli Sece untuk penjelasannya yang benar ya, kenapa ada 3 kendaraan ya? Mungkin karena kapasitas setiap makhluk berbeda-beda. Sehingga tidak bisa semua diarahkan ke kendaraan besar. Tapi muaranya terakhirnya tetap kita di kendaraan tunggal ya, ke Ekayana. Semua akan menuju ke jalan kebudayaan. Kan Koli Sece untuk penjelasannya yang luar biasa. Poin kelima, pemimpin di surga Traya Stimsa adalah Sakra Dewanam Indra. Sakra Dewanam Indra berdiam di tengah. Seluruhnya ada 33 alam surga. Sisa 30 dewa lainnya semuanya memuliakan Sakra Dewanam Indra. Dewa Indra atau Sakra Dewanam Indra adalah penguasa dari alam surga Traya Strinsa. Semua dewa lainnya adalah pendamping yang membantunya. Diumpamakan kalau sutra-sutra lainnya adalah ajaran sementara sebagai tujuan dari metode terampil. Sedangkan sutra ini adalah sasaran dari ajaran sejati, raja dari semua sutra. Kita mesti mempunyai keyakinan dan ikrar untuk memasuki pintu penyerapan dan penegakan. Sehingga dengan keyakinan dan ikrar memasuki pintu penyerapan dan penegakan. Dengan keyakinan dan ikrar menjalankan segala kebajikan dan harus menyebarluaskan pengetahuan dan pandangan sutra teratai, yaitu mampu menampakkan jasa kebajikan yang tak terbatas, sehingga menerapkan fungsi yang berbeda-beda dari kebijaksanaan, berpegang pada kewelas asihan, penuh kesetaraan, dan memperoleh keleluasaan. Dharma adalah sangat menakjubkan, mencakup segala sesuatu di dunia, apakah langit atau bumi, gunung, sungai, aliran air, masing-masing memiliki kebenaran sejati. Sakra Dewanam Indra merujuk pada Dewa Indra yang bergelar Sakra, Raja para Dewa. Dalam tradisi Buddhisme merupakan penguasa surga Trayatrimsa dan pelindung Dharma. Ia adalah simbol kebaikan dan kebijaksanaan serta teladan bagi umat Buddha karena kebaikan dan kemurahan hatinya. Raja para dewa artinya ia memerintah dan memimpin alam surga Trayastimsa yang merupakan alam dari 33 dewa. Kita harus berusaha melatih diri. Pelatihan ke dalam berarti menjaga pikiran kita dan memperhatikan setiap niat yang timbul. Praktek keluar berarti kita harus menjaga sikap dan perilaku kita dengan baik. Tujuan kita mempelajari ajaran Buddha adalah demi bisa seperti Buddha yang memiliki keluhuran cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan yang sempurna. Keluhuran adalah sikap kita pada saat berinteraksi dengan orang atau menangani suatu masalah. Untuk memiliki keluhuran, kita harus melatih diri. Kita harus senantiasa menghormati Dharma, memiliki hati yang dipenuhi Dharma, dan bertindak sesuai Dharma. Segala perbuatan kita jangan terlepas dari Dharma. Dengan memahami ajaran Buddha dan sungguh-sungguh mempraktikannya, barulah kita bisa menciptakan kebajikan di dunia. Next. Oke, Kan En, kita minta Vivi Liang Sejie terlebih dahulu untuk sharing ya, Koli Sejie. Pada Vivi Liang Sejie, waktu dan tempat, saya persilakan. 感恩山东开始，感恩师兄师姐，感恩高丽dan Siti Suci. Naskah Sutra yang pertama. Lalu ibarat di antara raja kecil, raja pemutar roda adalah paling utama. Sutra Trata ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah paling mulia. Semua raja kecil masing-masing menjadi satu kerajaan. Dan raja pemutar roda ini datang ke dunia untuk memerintah. Sehingga dunia penuh kedamaian. Dan juga roda Mas ini adalah penguasa
yang telah memperoleh kemahatauan dan usia panjang, serta mencapai kebodian agung dan memerintah 4 benua. Dan juga dikatakan Sutra teratai adalah raja dari semua sutra, adalah yang paling mulia dan tiada tara. Dan naskah sutra kedua, lalu ibarat Sakra Devanang Indra adalah raja pada alam surga dari 33 dewa. Sutra teratai ini juga demikian adalah raja dari semua sutra. Sakra Devanang Indra itu berdiam di tengah. Seluruhnya ada 33 alam surga, sedang 32 dewa lainnya semuanya memuliakan Sakra Devanang Indra. Sutra teratai ini paling mulia di antara semua sutra. Dan sutra lainnya itu adalah ajaran sementara sebagai tujuan dari metode terampil. Dan juga dikatakan bahwa Dewa Indra adalah penguasa dari alam surga Trayastrimsa. Semua dewa lain adalah pendamping yang membantunya. Dan tadi dikatakan bahwa kita akan memperoleh jasa kebajikan, yaitu setelah pikiran kita telah mencapai sukacita di dalam Dharma, yaitu setelah mendengarkan Dharma dengan fokus, penuh perhatian, kita mempraktekkan dalam tindakan nyata dengan arah yang tepat, tekun bersemangat, maju tanpa kenal mundur, dan juga dengan membuka hati dan memahami, mempraktekkan Dharma bajik, menyebarluaskannya, dan juga menerapkan kebijaksanaan dengan menggunakan metode yang berbeda sesuai kapasitas dan membawa mereka masuk. Inilah Dharma sejati, dan Sutra teratai itu juga adalah ajaran sejati, dan kita hendaknya memahami prinsip kebenaran. Kang En Sesiong Seci. Katanya Vivian Suci untuk penjelasan yang luar biasa. Benar ya, kita harus mendengarkan Dharma dengan sepenuh hati. Yang seperti selalu Master katakan, Toyong Simnya. Harus dengan sepenuh hati mendengarnya, baru kita bisa mendapatkan sesuatu dan mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Kan enya Vivian Suci untuk semangat dan supportnya setiap hari. Koli Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak saja, mungkin kita lanjutkan langsung ya ke Rimba Oke. Sesiong. Pak Susio. Silakan Sesiong. 呀，感恩呀，大家感恩上人开示ya. Episode hari ini ya sangat-sangat bagus ya. Saya pikir saya maksudnya hari ini punya topiknya yang sangat bagus dan kondisi ya, memang kita jalan di suci ya dari ajaran Master ya sudah sangat bagus kita jalankan ya kalau kita ikuti ya. Jadi Sutra teratai ya mencakup semua dharma ya, menjunjung tinggi semua perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik itu ya itu sangat bagus ya. Kita harus menjunjung tinggi. Jadi sehingga itulah Sutra teratai sebagai gerbang kendali universal ya. Jadi Master juga jelaskan tanpa sumpah kita kekurangannya, kekuatannya. Karena sumpah bukan istilah sumpah harus kita sebutkan dengan suara kuat-kuat yang nggak perlu ya. Dalam hati sendiri aja, saya usahakan mau lakukan yang terbaik. Ya, itu yang pentingnya, bukan dari mulut keluar aja ya, tapi dalam hati diri sendiri. Jadi keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran. Emang benar ya, kita yakin ya ajaran Master itu bagus ya, dan kita praktekkan. Ya, itu yang saya selalu mendengar Master cerita bahwa kita harus terjun ke masyarakat, melihat, dan sharing. Dan belakang ini juga Master ada cerita kepada muridnya, ya tulislah, catatlah apa yang kalian kerja dijalankan di misi suci ya.
untuk disaringkan. Jadi bukan didiamkan aja ya. Kalau bisa dibuktikan dengan video ya, itu lebih bagus ya. Karena mau cuanfa ya, dia menginginkan muridnya mengabarkan dharma ya. Dharma yang kita laksanakan sekarang itu sudah di jalan sutra-terata ya, tapi dengan praktek ya. Jadi memaparkan sutra-terata juga kalau yang kita buat dengan di jalur yang benar ya, itu yang diinginkannya guru kami ya, Sangren ya. Jadi ya sutra-terata itu mengajarkan dharma bodhisattva. Karena itu setelah memiliki keyakinan, kita juga harus membangun ikrar dan keyakinan. Ya tentu ya. Jadi kita harus percaya. Jadi hati kita tidak memiliki ikrar, maka kita tidak bisa memasuki pintu dharma. Ya, jadi kita mau memasuki ya pintu dharma ya. Kita bisa mendengar ya seperti religion Bodhi setiap hari ya. Itu yang Master babarkan setiap hari ya, setiap malam jam 7 mulai yang baru keluar ya. Itu semua dharma ya. Itu Master mengajarkan kita di mana kita jalankan relawan yang belakang ini kan relawan terjun ya. Jingsi Sifu juga terjun di mana longsor banjir yang terjadi di Taiwan ya. Mereka terjun ke masyarakatnya, membantu membersihkan rumah ya. Ya, lumpur dari banjir itu sangat tebal ya. Kemarin ada dengar ada yang sampai setengah lutut, 1 meter, sebagian lebih rendah rumahnya bisa 1 meter ya kan. Itu lumpur bukan lumpur biasa loh, lumpur halus. Lumpur itu saya pernah mendengar seorang teman ya, teman bapak katanya lumpur sejenis ini yang mulus ya, seperti bedak gitu ya kalau kena air ya, itu bisa buat keramik ya. Itu yang kualitas bagus yang buat keramik ya. Tapi taksiran saya itu yang sejenis ini ya. Jadi kenapa mereka terjun ya? Jingsi Sifu terjun kan relawan-relawan juga banyak relawan terjun juga yang membersihkan ya. Itulah yang keinginan Master ya. Kita harus terjun untuk melihat sendiri ya. Ya, tentu kekuatan relawan kurang ya, masih dibantu tentara-tentara Taiwan ya. Tentara ikut terjun ya, dan juga ada organisasi yang lain pasti ada terjun. Ya, demikian saya juga ada kepingin sharingnya video yang saya buat. Di antara kita ya, sesung juga banyak yang memiliki hati yang bodhisattva, yang hati hakikat kebudayaannya. Jadi saya ada kanenfu ya, seorang kanenfu ya. Seorang kanenfu waktu dia minta bantu ke saya ya, pas masa COVID tahun 2000 kalau nggak salah 20 ya. Dia minta bantu ke saya karena masalah sakit ya. Jadi melalui adiknya ya, mohon ke saya. Waktu itu sudah masuk COVID. Jadi saya mau nangani itu kasus ya, tentu tidak gampang ya, karena harus datang catat ya, pas masa COVID ya. Waktu itu udah kasusnya tidak boleh menerima atau apa, saya pun lupa lah. Jadi kebetulan saya melihat kasihannya, malam-malam saya antar santunan, tetangganya datang minta bantu. Terus saya menangani catat rapat. Habis itu katanya masih kurang ini, kurang itu. Balik lagi esok hari sendiri, jadi tanya lagi ya. Memang dia sakitnya di lutut ya. Dan dia, Ibu Ambika ini, kebetulan dia tak ada suami lagi, tak ada anak ya. Jadi saya pikir ya itu memang kita mendengar penderitaannya, ya saya berjuang untuk
masuki kasusnya ke Kanpu ya. Akhirnya dibantu ya. Sampai hari ini masih dibantu. Jadi saya pertama-tama saya melihat kasus ini, saya udah terasa, wah kasihan ya. Dan berikutnya saya juga ajak Sesiung Sejemen juga ikut ya. Jadi sampai hari ini saya masih menangani dan bersyukur Kanon Fu ini ya Bu Ambika mempunyai satu adik yang sangat sayang sama dia. Ya awal-awalnya Ibu Ambika ya merasa adiknya kurang sayang dia ya. Saya menjelaskan ke dia, enggak, adikmu sangat sayang kamu, mau kasih bersihkan badan ya, kotorannya ya, harus terima kasih. Tentu menangani kasus orang sakit tidak gampang ya, mau angkat itu yang bau ya. Jadi kalau adiknya ada keluhan sedikit-sedikit atau marah-marah sedikit ya sabarlah ya. Jadi saya jelaskan ke dia begitu. Jadi sampaikan ke Ibu Ambika harus terima kasih Kang En ya sama adikmu ya. Siapa ya? Karena tak mungkin orang luar ya, udah tidak ada uang, tak mungkin bisa mengajikan suster ya, jaga ya, tak mungkin ya. Jadi disinilah kami harus belajar bersyukur, terus ya mudah-mudahan semoga lewat video yang saya rekam, video klip itu bisa membangkitkan ya Sesiung Sejemen ya, terjun ke lapangan, terus dengan welas kasih merasakan itu kasusnya ya. Kalau perlu bantu kita berjuang ya. Jadi ya jangan ada kadang-kadang kita banyak inilah ya pikiran-pikiran yang mau bilang negatif positif saya tidak tahu, tapi ya kalau membantu orang itu ya yang susah. Kita lihat memang kami kalau di dalam kondisi seperti dia bagaimana, itu yang diutamakan ya, perumpamaannya kita sebagai mereka macam mana ya. Jadi ada yang saya rasa begitu aja. Nah ini Liman Susyung tolong tampilkan, demikian ya sharing saya ya, video klip itu ya. Masuk sana. Tak ada suara ya. Beserta keluarga, serta alam semesta, serta alam semesta. Namo Amika
Ya, sudah nonton ya sejaman. Itulah saya yakin semua ya kita ada memiliki hati kebudayaan ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita dengan tulus ya menangani Kanenfu ya, dengan belas kasih yang seperti Elisa Sejie ya, ya langsung membangkitkan belas kasihnya, kasih sayang tanpa disuruh membangkitkan sendiri, ya itu sangat bagus ya. Nah, demikian sharing saya. Kalau mungkin Elisa Sejie Anda di sini mau tambah, ya silakan. Kan nyata ya. Nyari Mbak Susyung. Elisa Intan Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Ini Rimpa Susyung memang luar biasa ya. Dari mulai Abu Putih sudah mendengarkan Dharma, ya kan? Dia salah satu relawan yang sangat rajin dan semangat mendengarkan Dharma. Dan ini kita lihat sharingnya ya, bukan hanya sekedar mendengar. Beliau juga mempraktekkannya ya, banyak mengambil kasus-kasus. Dan benar ya, kasus pengobatan itu bukan hal yang mudah ya. Tapi kita selalu diajar. Oh iya, nah ini kita dengar sharing dari Elisa Intan Suci dulu ya. Elisa Intan Suci, silakan. 感恩上人开示，感恩 semua 师兄师姐ya, dan terutama ini ya moderator hari ini Sylvia Sejie dan Koli Sejie, dan感恩 ya Rimba Sesiung yang selalu ya ini Bodhisattva driver selalu membawa kita melakukan misi-misi amal. Ini kadang-kadang dalam menjumpai setiap penerima bantuan, sebenarnya diri kita sendiri yang belajar ya. Lalu bagaimana dulu tidak tahu apa-apa, jadi tidak tahu cara mendampingi. Kita hanya juga takut salah bicara. Tapi berlangsungnya waktu kita ada mendengar ceramah, hati kita yang selalu gundah, risau, ataupun sakit, karena dengar ceramah Master, ada dengar Fofa ya, bisa mengurai kerisauan kita. Jadi pada saat kita berjumpa dengan penerima bantuan, kita juga bisa sharing hal yang kita pelajari dengan rupanya mereka hanya butuh lebih diperhatikan. Kita memberi contoh kepada saudaranya, cara sederhana ini aja. Kita hanya mempegang tangannya dan kasih tahu kita selalu ada di samping. Lalu yang sakit ini, ibu ini kadang namanya sakit ya, kita kan selalu meminta. Lalu kita sampaikan, lihat adikmu bagaimana merawat. Ibu ini sangat bersih. Kulitnya, aroma tubuhnya, dan setiap kali kita berjumpa, kita mengingatkan dia kembali ya, bagaimana adiknya menjaga ya. Dia akan tersenyum. Oh, saya sayang kamu. Tapi kadang-kadang kalau terlalu lama, kadang dia lupa. Jadi kita ya dengan Master membuat ini ya, misi amal, kita selalu melakukan kunjungan kasih, bisa melihat yang sakit dan yang menjaga itu juga butuh ini ya, seperti kita mitra bajik ya, untuk saling menyemangati. Lalu kadang-kadang belakangan ini saya melihat ya, kadang kita yang menjaga, kita selalu keras cara saya yang benar. Jadi cara orang lain kurang benar. Bagaimana kita melepaskan kekakuan pikiran kita. Pada saat kita butuh bantuan, kita harus minta tolong. Jadi di dalam rumah ini kan ada saudara. Jadi saudaranya yang lain sepertinya menurut ini kan kurang menjaga. Mungkin saya bilang kita sendiri yang mau mereka melakukan dengan cara kita. Bagaimana kita bisa menerima orang lain juga memiliki hati yang sama menyayangi ibu ini, kita bersama-sama menjaga. Jadi
sang ibu yang sakit ini bisa merasakan keseluruhan keluarga mencintainya. Di sini saya belajar kita harus merendahkan hati kita menerima bantuan orang lain. Karena kita sendiri aja tak akan ada kekuatan yang cukup gitu. Cảm ơn ya, sesung sejaman dan Kak An Sangren membuka jalan ini kita bisa belajar dan ini seperti refleksi diri sendiri untuk menjaga keluarga dengan baik juga. Kak An, itu Dan tadi An. Elisa Intan Suce untuk tambahan penjelasannya memang sangat luar biasa ya. Saya akui ya di misi amal itu memang tidak gampang, apalagi di pengobatan ya. Banyak relawan yang takut. Tapi ini ternyata dari video ini ya kita bisa banyak belajar ya. Kita bisa mengajak ya relawan lain untuk saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Seperti kita ketahui, penyakit itu adalah penderitaan yang terbesar dalam hidup kita. Ini adalah neraka di dunia. Sakit itu sangat luar biasa menderitanya. Jadi kalau kita melihat orang sakit, pasti timbul rasa sedih dalam hati kita. Dan kalau kita bisa sampai ya, Wan Huai sampai kan enhunya itu sembuh, pasti timbul rasa sukacita yang luar biasa. Jayu kepada Rimba Sesium dan Elisa Intan Suci sungguh merupakan komite yang benar-benar bisa menjadi teladan buat kita semua. Koli Suci, apakah mau ditambahkan nih relawan dari PTS semua luar biasa ya? Ya, Kak An Siti Sece, Kak An Rimba Sesiong, tadi Vivian Sece juga, Kak An udah sharing, kemudian Kak An Elisa Sece. Nah, saya sama Rimba Sesiong dan Elisa Sece memang satu komunitas, dan dari awal saya masuk sampai sekarang memang saya melihat seperti contohnya Rimba Sesiong sangat konsisten untuk men-sharing ke grup komunitas kita, ceramah-ceramah master, kemudian Elisa Sece juga dari yang bahasa Mandarin, kita yang tidak bisa bahasa Mandarin juga sangat terbantu ya karena ada Elisa Sece yang mentranslate ya, mencoba mentranslate apa yang ditulis oleh master gitu. Jadi semua dilakukan dalam jangka waktu yang panjang ya, Siti Sece. Dari saya masuk sampai sekarang mereka juga tetap konsisten melakukan. Jadi ini tidak mudah, inilah yang dimaksud master dengan pelatihan bodhisattva. Kemudian menyangkut misi amal. Kebetulan kami juga sama-sama ada di misi amal dan saya juga memang melihat sendiri Rimba Sesiong, Mary Sece, dan Elisa Sece sangat yungsin dalam menjalankan misi amal. Dan saya juga sering dengar ya dari senior-senior kita sering mengatakan bahwa misi amal adalah ladang pelatihan diri yang terbaik gitu. Jadi dari misi amal lah kesempatan kita untuk melatih diri. Nah, kemarin ke tanggap darurat juga saya juga ada mendengar ya, untuk yang tanggap darurat juga adalah tempat pelatihan diri terbaik juga di sana. Kemudian Vivi Liang Secie juga selalu dari saya pertama join Sun Fasyang, mulai-mulai ada Vivi Liang Secie. Sampai sekarang Vivi Liang Secie juga masih sangat konsisten ya untuk mencatat ya. Nah, itu tidak mudah Sesiong Secie untuk tetap memulai mungkin mudah gitu. Tapi untuk biar konsisten tetap dari waktu ke waktu sepanjang waktu, nah itu tidak mudah dijalani. Kan Sesiong Secie semuanya. Kembali ke Siti Secie. Ya, Koli ya, memang benar ya. Makanya Master selalu mengingatkan kita untuk selalu ingat ke tekad awal kita ya. Jangan setelah komite kita merasa kita sudah tamat dan tidak perlu keluar lagi. Justru menurut saya komite harus memberi contoh yang baik untuk Abu Putih dan Abu Putih Logo. Kita sama-sama bergandengan tangan ya menjalani jalan bodhisattva yang agung ini. Memang tidak gampang, tapi saya yakin kalau kita semua bersungguh hati, suatu hari kita semua pasti sampai ke tujuan. Apakah ada Susyung Suce yang lain mau sharing? Kalau tidak, kita ke kuis dulu ya, Oli Suce. Kita ke kuis dulu ya. Sin Fasyang, Sabtu 4 Oktober 2025, Sutra Teratai Bab 23, episode 1850. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh jawaban 1D 2A. Kan mohon partisipasi sesium semuanya. Kuis pertama. Apa yang dimaksud dengan keyakinan dan ikrar memasuki pintu penyerapan dan penegakan? A.
membaca semua sutra secara hafalan. B. Memasuki pintu Dharma dengan landasan keyakinan dan ikrar untuk mempraktikkan kebajikan. C. Menyimpan pengetahuan dalam ingatan tanpa praktik. D. Menjalani hidup dengan doa saja tanpa tindakan. E. Menunggu bimbingan guru tanpa usaha sendiri. Ini gampang ya bagi Sesiung Seje yang menyimak hari ini ya. Jayo ya buat Sesiung Seje semuanya. Semuanya sangat bersungguh hati. Oke, sudah close. Jawabannya adalah B. Memasuki pintu Dharma dengan landasan keyakinan dan ikrar untuk mempraktikkan kebajikan. Dan saya lihat semua menjawab dengan benar. Luar biasa ya, Sesiung Seje. Kuis kedua. Di bawah ini adalah isi dari 4 ikrar agung kecuali A. Memutuskan kerisauan batin. B. Mencapai jalan kebudayaan. C. Mengajarkan sutra. D. Menyelamatkan semua makhluk. E. Mempelajari semua dharma. Jangan terjebak ya, Sesiung Seje. Kecuali ya, Sesiung Seje. Tadi sudah dijelaskan oleh Koli Seje dan juga ada di Intisari Simpasian. 4 ikrar agung Sihong Siyen. Udah close ya, Sesiung Seje. Jawabannya adalah C yang mengajarkan sutra. Kecuali ya, Sesiung Seje. Jadi jangan terjebak. Oke, kita ke kuis ketiga. Apa makna dari menyebarluaskan pengetahuan dan pandangan Buddha? A. Hanya membaca sutra teratai secara pribadi. B. Mengajarkan hanya kepada murid tertentu. C. Buddha masa depan. D. Menghafalkan sutra tanpa membagikannya agar lebih banyak orang memahami pandangan Buddha. E. Menulis ulang sutra teratai dengan bahasa baru. Sudah close ya, Sesiung Seje, dan jawabannya adalah D. Menghafalkan sutra tanpa membagikannya agar lebih banyak orang memahami pandangan Buddha. Saya lihat hampir seluruhnya menjawab dengan benar juga. Jayo ya. Untuk kuis keempat sampai keenam saya serahkan kepada Koli Seje. Koli Seje, waktu dan tempat saya persilakan. Siti Seje, kuis keempat Sesiung Seje. Mengapa sutra teratai disebut sebagai raja dari semua sutra? A. Karena lebih panjang dari sutra lainnya. B. Karena hanya dibabarkan kepada para dewa. C. Karena menyatukan ajaran 3 kendaraan menjadi satu ajaran sejati kendaraan tunggal. D. Karena hanya ada dalam bahasa Sanskerta. E. Karena paling sering dibacakan dalam upacara. Waduh, Sesiung Seje ini sangat mudah sekali. Silakan dijawab. Ya, kan Sesiung Seje ada sedikit kebocoran ya. Kita lanjut ke kuis berikutnya. Ya, jawabannya yang benar adalah C. Karena menyatukan ajaran 3 kendaraan menjadi satu ajaran sejati kendaraan tunggal. Silakan, Sesiung Seje. Kuis kelima. Apa arti dari perumpamaan Raja Pemutar Roda? A. Pemimpin dunia yang adil dan membawa kedamaian sebagaimana sutra teratai menjadi pusat ajaran sejati. B. Raja yang memiliki keyakinan tak terbatas. C. Dewa yang memutar matahari dan bulan. D. Pemimpin negara yang kuat secara militer. Dan E. Simbol dari kekuasaan politik kerajaan. Silakan Sesiung Seje dijawab.
Ya, close Sesyong Sece. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah memimpin dunia yang adil dan membawa kedamaian. Sebagaimana Sutra Teratai menjadi pusat ajaran sejati. Semua jawab benar. Karena Sesyong Sece. Next, kuis yang terakhir. Apa pelajaran dari kisah Natsuba, gadis Surya yang kehilangan kedua kakinya dalam kaitannya dengan Dharma? A. Bahwa penderitaan adalah karma yang harus diterima pasrah. B. Bahwa bantuan nyata dengan cinta kasih dapat memberi harapan baru dan mengubah hidup seseorang. C. Bahwa anak-anak korban perang harus tinggal di panti asuhan. D. Bahwa penderitaan tidak bisa diatasi dengan teknologi. Bahwa anak-anak pengungsi tidak memiliki masa depan. Sesyong Sece, silakan jawab. Kalau tadi ada yang menyimak ceramah master, pasti tahu jawabannya ya, Sesyong Sece. Ini sih, Nen. Ah, Oke, yang close. Sekarang kita lihat jawaban yang benar adalah ya, B. Rata-rata semua jawab benar. Bahwa bantuan nyata dengan cinta kasih dapat memberi harapan baru dan mengubah hidup seseorang. Kan Sesyong Sece, ini adalah kuis yang terakhir ya. Sambil menunggu nama pemenang, apakah Sesyong Sece ada yang mau sharing? Silakan. Kita belajar sharing ya. Rosis Nah, nih, Feli Sece, Rosi silakan. Feli Salim Sece, raise hand. Silakan ya Sece. 世界曼早安，早安大家，saya izin berbagi ya, 世界曼，izin memulai, 感恩上人开示，感恩师兄师姐们，感恩kepada hari ini moderator yaitu Siti Sece dan Koli Sece, 很感恩. Jadi hari ini kesan batin khususnya yang saya dapatkan adalah pertama, sudah sangat jelas ya Sesyong Sejeman dari tayangan pesan sangren maupun dari yang diuraikan secara perbuatan nyata gitu ya dalam sumbangsi Sesyong Sejeman yang di dalamnya sebagai insan-insan yang mempunyai tekad atau arah yang sama yang familiar kita tahu yaitu dengan panggilan Bodhisatwa dunia. Jadi saya hari ini sih rasanya sudah sangat yang disampaikan sudah sangat jelas gitu ya. Jadi mungkin hanya ingin mengutarakan apa sih yang dari batin saya mengungkapkan semua itu gitu. Jadi yang saya izin rangkumkan adalah seperti ini. Jadi merenungkan mendalam bahwasannya di dalamnya Bodhisatwa dunia yang mengayomi para makhluk dengan perasaan tulus, senasib, sepenanggungan, di mana di dalamnya terdapat membangkitkan cinta kasih agung tersebut. Jadi tidak tega melihat ada makhluk yang di dalamnya sedang dalam penderitaan. Jadi awalnya itu kita semua pasti tahu ya, misalnya gini, tidak saling mengenal, tetapi kenapa mau gitu ya untuk langsung berbuat ikut bersama gitu, padahal tidak saling mengenal gitu. Tetapi karena melihat, mendengar adanya dan merasakan adanya tangisan di dalam hati gitu, sehingga ikut merasakan tersebut yang mungkin secara awam kita menyebutkan dengan mempunyai empati, mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan tersebut. Kemudian yang saya dapatkan di sini, di mana berupaya untuk mengulurkan tangan dalam sumbangsinya
menggunakan tubuh dalam penerapannya dan penegakannya dengan berbagai metode, disesuaikan tentunya sesuai kebutuhan makhluk dengan adanya kebijaksanaan tersebut di dalamnya. Jadi makhluk yang ditolong maupun yang diselamatkan, diseberangkan memiliki penderitaan, masalah dan tangisan-tangisan penderitaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu juga di dalam sini kebijaksanaan itu dipergunakan yang sejatinya sudah ada di dalam, dikatakan di dalam diri kita semua, para makhluk. Lalu yang saya dapatkan di sini adalah di dalamnya pada saat mengulurkan tangan tersebut, membantu, menolong, menyelamatkan, menyeberangkan, juga ternyata terdapat kesesuaian tepat pada waktunya. Memang sangat pada saat itu sangat dibutuhkan, sehingga pada saat tepat waktu dan tepat cara fungsi dari metode yang dibutuhkan, yang ingin disalurkan itu akan memberikan manfaat dan para makhluk merasakannya, adanya secercah harapan, mungkin tersentuh mendalam atas tekad perbuatan bimbingan dalam pendampingan jangka panjang tersebut. Jadi tekad tersebut kembali lagi yang tadi itu ada 4 ikrar, tetapi dalam realisasinya menggunakan tekad sebagai kekuatan untuk menolong makhluk-makhluk tersebut. Jadi intinya adalah di sini yang saya dapatkan bahwa dari serangkaian tersebut telah menanamkan benih-benih Dharma yang di dalamnya terdapat benih-benih, tentunya terdapatnya sila tersebut, bahwa dengan adanya cinta kasih yang universal tersebut untuk bagaimana mensolusikan, melenyapkan kebencian atau noda-noda batin yang masih ada di dalam diri para makhluk, yang bertujuan tentunya kembali kepada yang dinamakan sebagian kecil dari sila untuk mengendalikan, mengarahkan pola pikir berada pada arah yang benar. Jadi di mana insan-insan tersebut yang telah dibimbing, didampingi sekian lama, sehingga telah bertumbuh dan pertumbuhan jiwa sejati yang terdapat di dalamnya, welas asih, cinta kasih di dalamnya tentunya. Jadi di sini mengenai tadi ada contoh mengenai gadis yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung di mana terjadinya peperangan, di dalam peperangan bom segalanya gitu, hingga kehilangan kedua kaki. Dan ini tentunya pasti ada rekaman terekam di dalam memori dari gadis kecil tersebut gitu. Tetapi bagaimana bisa tepat waktunya ada insan-insan atau uluran tangan dari para bodhisattva dunia ini yang pada saat itu masuk untuk mendengarkan rintihan dan jeritan hati mereka, sehingga menarik keluar dari penderitaan yang dengan proses waktu yang panjang tersebut akhirnya mereka ini menjadi bertumbuh, bahkan dengan harapan dan mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi di akhir kata bahwa para insan-insan atau bodhisattva dunia yang telah bersumbangsi tentunya
bersumbangsi tanpa pamrih karena tidak mungkin ada yang maksudnya di dalam diri berkata bahwa aku yang telah mendampingimu, aku yang telah menolongmu gitu. Karena kita semua adalah satu untuk semua, tidak secara pribadi. Dan kemudian Bodhisattva dunia tentunya turut bersukacita ketika melihat insan-insan semua makhluk turut berbahagia pula. Itu sih yang saya dapatkan dari sharing Sangren maupun Sesiung Sejaman semua kan aja. Ya Rosi Ferry Salim sharingnya luar biasa ya. Benar ya, insan suci ini memang patut mendapat anjungan jempol ya. Di misi amal ini kita bukan hanya memberi materi, tapi memberikan konvoy, pendampingan, sehingga penerima bantuan itu bisa merasa tersentuh. Dan kalau bisa membuat mereka bangkit kembali, tangan tidak hanya selalu berada di bawah, tapi suatu hari kita harapkan mereka juga bisa turut memberikan bantuan dan membantu menyebarkan cinta kasih ini ke seluruh dunia. Jadi sekali lagi ya Rosi Ferry Salim sharingnya sangat bagus sekali. Koli Sece, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju dengan Siti Sece, Rosi Feli Sece. Tadi Rosi Feli Sece juga ada mengatakan ya 4 ikral dengan tekad sebagai kekuatan untuk menjalankannya. Jadi Sesiung Sece, tekad itu adalah kekuatan. Siti Sece, kita baca nama pemenang. Oke, pemenang kuis Sabtu 4 Oktober 2025, Sutra Teratai Bab 23, episode 1850. Selamat kepada pertama Yanti Chen Sece dari Medan, kedua Atik Gunawan Sece dari Medan, ketiga Yeni Lau Sece dari Jambi. Seterusnya Koli Sece, silakan. Siti Sece, pemenang keempat Yeni Lukita Sece dari Medan, pemenang kelima Aini Lijaya Sece dari Medan, dan pemenang keenam Effendi Sesiung dari Medan. Silakan kepada Sesiung Sece yang pemenang yang mau sharing langsung tunjuk tangan ya Sesiung Sece, dan yang bukan pemenang juga boleh sharing. Silakan. Langsung buka mic, langsung sharing aja. Ini semua dari, saya lihat 5 dari Medan. Oh. Ayo Medan, ayo. Ayo sharing. Sharing sedikit juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar di sini. Masih banyak waktu ya, Siti Sece. Ya, sisa 10 menit lagi. Ayo Sesiung Sece, kita Yuk, genggam. Sesiung Sece. Sambil tunggu nama pemenang sharing, mungkin saya sharing sedikit ya, Siti Sece. Oke. Tadi tiba-tiba teringat sesuatu. Ya, Jadi Siti Sece belum ada yang sharing ini, saya sharing sedikit. Jadi dulu ada satu Sece sharing kepada saya yang berkaitan dengan tingkat pelatihan diri. Seperti kita di Ceci ya, Sesiung Sece, ada tingkat AP, APL, dan komite. Nah, Sece senior, Sece komite ini mengatakan sebenarnya kita sekarang tidak menyebutnya sebagai jenjang kerelawanan lagi, tapi sebagai tingkat atau proses pelatihan diri. Nah, seperti juga di episode kali ini, saya tadi tiba-tiba teringat. Nah, seperti para Sravaka, Prateka Buddha, dan Bodhisattva, semua arah tujuannya sama, yaitu menuju ke kebuddhaan. Begitu juga kita di Ceci, Sesiung Sece. Sebenarnya semua relawan harus menuju ke komite. Jadi arah tujuannya menjadi relawan Ceci adalah menuju ke komite. Mau itu relawan AP ataupun relawan APL. Nah, hanya saja ke komite semua butuh proses pelatihan diri. Jadi butuh kesiapan hati dan tekad. Karena komite berarti bersedia untuk komit, bersedia untuk berikrar, Sesiung Sece. Nah, sampai komite pun proses pelatihan diri juga berlanjut, Sesiung Sece. Karena pelatihan diri adalah berlanjut dari kehidupan ke kehidupan. Itu yang seperti dikatakan Master. Makanya dikatakan Ceci sebenarnya bukan badan amal biasa. Dari saya awal masuk juga sering saya dengar bahwa Ceci bukan badan amal biasa, tapi Ceci adalah sebuah ladang pelatihan diri. Jadi Sesiung Sece, kita juga harus kangen ya kepada Master yang telah mendirikan Ceci, sehingga memungkinkan kita, para perumah tangga, untuk punya kesempatan melatih diri. Nah, Buddha juga berharap orang-orang tidak hanya melatih diri sampai pada tingkat Sravaka dan Prateka Buddha saja.
Karena hanya dengan menapaki jalan bodhisattva barulah kita bisa mencapai kebuddhaan. Sama halnya dengan kita di Ceci, Sesiung Sece. Master tentu berharap kita bisa tuoyong sin melatih diri dan tidak hanya berhenti sampai APL. Semua harus menuju komite, mampu berkomitmen membangkitkan tekad dan ikrar untuk menapaki jalan bodhisattva ini. Karena jalan bodhisattva ini adalah jalan yang langsung menuju ke kebuddhaan. Jadi tadi Master di ceramah tadi juga saya dengar ada mengatakan ya, cecizen, cecizen nah, tuoyong sin nah. Begitu saja tambahan saya, Siti Sece. Kan En. Setuju sekali ya. Bagi saya juga kalau relawan sudah masuk ke ini ya dunia suci ya, tujuannya harus ke komite dulu menurut saya. Karena di komite kita baru mulai melangkah masuk. Jadi bukan berarti kita sudah tamatnya. Kita baru mulai melangkah masuk. Jalan ini masih panjang. Dan saya harapkan juga ya semua yang sudah menjadi komite tetap aktif ya dan membimbing relawan Abu Putih dan Abu Putih Lugu. Kita sama-sama berjalan tangan, seiring sejalan ya, saling membantu. Jadi kalau mungkin ada seorang yang sampai merasa ada kendala, kita mencoba membangkitkan semangatnya untuk bangkit kembali ya. Jangan setelah menjadi komite terus bajunya cuma digantung ya. Setahun cuma keluar 3 kali. Itu sampai sekarang menjadi satu lelucon ya. Jadi menurut saya sebagai komite harusnya kita lebih aktif ya, mengemban tanggung jawab ya, membantu master karena kita sudah menjadi murid master. Seharusnya semua ikrar master itu juga menjadi bagian dari ikrar kita. Kan Enya Koliseci untuk penjelasannya. Kongres juga ya tahun ini akan dilantik menjadi komite ya Koliseci Cayu. Kan En, Siti Sece. Silakan, Kalau Sesiung tidak Sece. kalau tidak ada yang sharing, saya rasa kita ke kosakata ya. Kalau saja karena waktu juga Boleh. sisa 5 menit. Kalau tidak ada yang mau sharing lagi, kita ke kosakata. Kita minta kepada James Siopusak untuk membacakan kosakata. Belum ada suara ya, Sesiung Sece. Tidak tahu siapa pusatnya udah masuk atau belum. Saya minta keponakan saya baca untuk kosakata ya. Ayo Yeni Wanjaya, bantu baca. Ya.阿弥陀佛，师兄师姐，净寺妙莲花心法相与会Kosakata Sin Fasyang Bab 23 by Saja Guru episode 1850 Jasa kebajikan yang tak terbatas dari menyebarluaskan sutra teratai. Pai Kan Chiao Chi, perasaan bercampur aduk, berbagai macam perasaan bercampur jadi satu. Kan En,
感恩耶尼师姐。 Kanannya Yeni Wanjaya Suci sudah bersedia membantu membacakan kosakata. Kebetulan saya tidak bisa bahasa Mandarin ya. Kita tutup Sin Fasyang pada pagi hari ini dengan memberi penghormatannya. Sisyong Sijie, Tajia, Qing Qili, Qing Hezan, Jiang Fo Busa, Ji Sang Ren, Xi San Wen Xin Li, Wen Xin, Tai Wen Xin, Tan Wen Xin, Sisyong Sije, Tajia Chinzhou. Saya mau mengucapkan kangen kepada Sisyong Sije yang sharing pada hari ini, Vivi Liang Sije, kemudian Rimba Sisyong, Elisa Intan Sije, dan Rosi Salim Sije. Kangen juga kepada Koli Sije, mitra bajik saya, dan juga kepada semua tim Sin Fasyang. Cayu buat kita semua. Kangen Siti Suje, kangen Sisyong Suje. Kangen Yeni Wanjaya Suje tadi baca kosakata juga. Sisyong Suje jangan lupa absensi sebelum live group. Kanan Tajia. Kangen tim Sin Fasyang, kangen Koli Siti Sije, kangen Haliman Sisyong, kangen大家早上好。 Rimba Sisyong Cayu ya, tetap semangat ya, Tajia malah Cayu, membimbing ya. lagi Sujenya untuk ke komite. Biasa. 感恩，早上好，明天再见。明天再见，感恩。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此际，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。但愿上人莫关心，要愿心依然相信，思念心依然相近，紧紧追随您。隔着山，隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔
走下去。守着你，守着一念心，一念心化为相识之情。飘过他乡的心却惊喜在自己，佛心事只在千万里。仰望天际，